Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevi Nur Sanjaya Pratiwi dengan NIM 2302011045 dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HIA, Hospital Infection Association, dengan dosen penggampu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Baiklah, sebelumnya apa sih pengertian dari HIA tersebut? HIA merupakan infeksi pada pasien di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lain yang belum tampak atau tidak sedang masa inkubasi pada saat pasien pertama kali masuk atau yang terjadi selama pasien dirawat di rumah sakit lebih dari 48 jam, yang tidak muncul pada saat masuk ke rumah sakit. Termasuk juga infeksi yang didapatkan pada pasien selama masa perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang baru muncul setelah pasien telah keluar, atau maupun juga infeksi pada staf di rumah sakit. Hospital Infection Association biasa juga disebut dengan infeksi nasokomial. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi nasokomial adalah penggunaan antibiotik, lama perawatan, penyakit penyerta, perawatan luka, alat dan bahan untuk perawatan luka, serta kebersihan ruangan dan kepadatan pengunjung yang terjadi di rumah sakit. Gangguan dari infeksi nasokomial bisa juga disebabkan oleh bakteri yang ada di rumah sakit. Bakteri tersebut bisa didapat dari orang lain yang ada di rumah sakit. Bakteri yang secara normal ada di dalam tubuh dan pada keadaan normal tidak akan menyebabkan gangguan infeksi nasokomial di dalam tubuh sendiri, atau bakteri yang mengontaminasikan lingkungan dan alat-alat di rumah sakit. Di samping itu, jamur, virus, dan parasit juga dapat menjadikan penyebab infeksi nasokomial. Kuman penyebab infeksi nasokomial dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama conventional pathogens. Yang pertama ada conventional pathogens, yang menyebabkan penyakit pada orang sehat karena tidak adanya kekebalan terhadap kuman tersebut. Misalnya seperti salmonella, virus influenza, dan virus hepatitis. Yang kedua, conditional pathogens, penyebab penyakit kalau ada faktor predisposisi spesifik pada orang dengan daya tahan tubuh menurun terhadap infeksi, termasuk neonati, atau kuman langsung masuk ke dalam jaringan tubuh atau bagian tubuh yang biasanya steril. Misalnya seperti Serralia dan Enterobacter. Yang ketiga ada opportunistic pathogens, yang menyebabkan penyakit menyeluruh pada penderita yang daya tahan tubuhnya sangat menurun, misalnya Mycobacteria atau Nocardia. Macam-macam Hospital Infection Association. 4 jenis infeksi nasokomial yang paling umum meliputi infeksi aliran darah primer, infeksi saluran kemih terkait kateter, infeksi darah operasi, dan pneumonia terkait ventilator. Pengobatan awal untuk infeksi nasokomial adalah pemberian antibiotik secara empiris, yaitu pemberian antibiotik yang tidak spesifik sebelum ada hasil dari kultur. Setelah ada hasil pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik akan disesuaikan dengan jenis bakteri secara lebih spesifik. Cara penularan infeksi nasokomial antara lain yaitu penularan secara kontak. Penularan ini dapat terjadi baik secara kontak langsung, kontak tidak langsung, dan droplet. Kontak langsung terjadi bila sumber infeksi berhubungan langsung dengan penjamu. Penjamu itu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Contohnya seperti orang per orang. Pada penularan infeksi hepatitis A, virus secara fekal oral. Lalu ada penularan melalui common vehicle. Penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu penjamu. Adapun jenis-jenis common vehicle adalah darah atau produk darah, cairan intravena, obat-obatan, cairan antiseptik, dan sebagainya. Lalu
penularan melalui udara dan inhalasi. Penularan ini terjadi bila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil, sehingga dapat mengenai penjamu dalam jarak yang cukup jauh dan melalui saluran pernafasan. Misalnya, mikroorganisme yang terdapat dalam sel-sel kulit yang terlepas akan membentuk debu yang dapat menyebar jauh, dan seperti tuberkulosis. Lalu ada penularan dengan perantara vektor. Penularan ini dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Disebut penularan secara eksternal bila hanya terjadi pemindahan secara mekanik dari mikroorganisme yang menempel pada tubuh vektor, misalnya Shigella dan Salmonella oleh lalat. Penularan secara internal bila mikroorganisme masuk ke dalam tubuh dan dapat terjadi perubahan biologi, misalnya parasit malaria dalam nyamuk atau tidak mengalami perubahan biologik, misalnya Yersinia pestis pada ginjal. Dan yang terakhir, penularan melalui makanan dan minuman. Penyebaran mikroba patogen dapat melalui makanan dan minuman yang disajikan untuk penderita. Mikroba patogen dapat ikut menyertainya sehingga menimbulkan gejala baik ringan maupun berat. Berikut tindakan pencegahan untuk infeksi nosokomial. Yang pertama, dengan mencuci tangan, memakai sarung tangan, memakai perlengkapan pelindung diri, menggunakan teknik aseptik, memproses alat bekas pakai dengan baik, menangani peralatan tajam dengan aman, menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, serta pembuangan sampah secara benar. Nah, ini adalah gambar-gambar dari kemungkinan munculnya proses terjadinya infeksi nosokomial. Ada proses pembedahan, kateter kandung kemih, dan ini cairan intravenus.